dan satupun nggak ada yang berani membantah statement beliau itu. Ya, tetapi beliau ini sudah tua. Beliau ini kiai saya ini sudah tua ini. Tetapi kalau memang ada yang penasaran, pengen rame tentang kitab-kitab nasab, ada 9 kitab nasab. Boleh kalau ada yang ini. Dan saya tahu kemarin saya nonton channelnya Habib Bahar, dia menjelaskan tentang nasab itu kayak belegak-beleguk. Saya rasa kayaknya dia nggak paham nasab ya. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Larinya sampai ke Wali Songo, memutuskan bahwa Wali Songo udah ada keturunan, dia udah putus dari zuriat Rasul lah, inilah itulah. Maksudnya bagaimana? Ingin menjatuhkan para ulama kiai. Ulama kiai di Nuswantara ini banyak yang zuriat Rasul, cuman memang nggak menggunakan kata Habib, nggak menggunakan gelar Habib. Rata-rata ya Gus, Kiai, Syahid, Syarif. Contoh kan banyak. Kiai Akil Siraj, beliau apakah nggak zuriat? Zuriat. Ini berbahaya sekali. Saya hanya takut gelar tersebut hanya dijumawakan oleh mereka-mereka yang punya maksud untuk menggait massa, untuk menggait simpatisan, untuk dihormati, agar untuk dihargai. Hanya untuk supaya apa? Gak ada yang ngelawan. Kalau ngelawan, ini cucu Nabi. Dan saya kritis, bisa-bisa kiai ulama kami di Indonesia rata-rata kebanyakan masih meyakini itu. Kalau mau membantah ini, apa yang saya sampaikan takut kualat. Makanya pembiaran ini terlalu lama, saudara. Jor, apakah beliau tidak ada zuriat? Zuriat dia. Gus Abbas Buntet, singanya NU, apakah beliau itu nggak zuriat? Zuriat dari Gunung Jati. Hidungnya mancung, dia karap-harapan, namanya dipanggil Gus Abbas. Janganlah lalu Anda menjumawakan gelar Anda sebagai Habib, ngaku keturunan Nabi, ada darah Nabi, tetapi akhirnya menyakiti perasaan orang lain. Akhirnya apa? Stigma kami sebagai orang umat menstigmakan yang awam. Akhirnya, gue pengen deket sama cucu Nabi ah. Kalau kiai ulama mah, aduh KW. Nah, kekritisan kami ngomong kayak begini supaya kami nggak salah mencintai. Kami kan diminta nih sama alim ulama, kiai untuk mencintai habaib. Bahkan guru Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, saya sangat mencintai beliau. Ibaratnya kalau saya suruh cuci kakinya beliau, suruh cium kakinya beliau, saya siap, ikhlas. Cuman kami takut mencintai seseorang yang salah. Lah ketika kami takut, kami kritis, saya minta Robitoh, mohon izin, mohon maaf, tolong terangkan kami. Ayo uji secara ilmiah. Ayo itu Bahar dites DNA, atau keluarkan dia ada isbatnya apa enggak dari negara asal. Jangan hanya pengakuan dari keluarga sendiri. Pak, umpamanya begini pengakuan keluarga sendiri itu, saya ini ngaku-ngaku sebagai keturunannya Jokowi, Pak. Bapak saya itu masih ada saudaraan sama Jokowi, masih ada sambung saudara. Tapi ketika ditelusuri tidak ada, cuman pengakuan dari keluarga saya sendiri. Ternyata nggak bisa buktiin dari mana nih. Kok ada hubungannya dengan Jokowi? Saya nggak mau cinta ini menjadi cinta terlarang, Pak. Ya, ini umat harus tahu, harus diviralkan karena ini berbahaya sekali. Saya hanya takut gelar tersebut hanya dijumawakan oleh mereka-mereka yang punya maksud untuk menggait massa, untuk menggait simpatisan, untuk dihormati, agar untuk dihargai, hanya untuk supaya apa? Gak ada yang ngelawan. Kalau ngelawan, lu kualat. Ini cucu Nabi. Dan saya kritis, bisa-bisa kiai ulama kami di Indonesia rata-rata kebanyakan masih meyakini itu. Pembiaran ini terlalu lama sekali, sehingga apa? Menjamur semua. Banyak orang yang mengaku Habib, banyak kita tiba-tiba yang harus menghormati tapi benar kan ini Habibnya ada darah Nabi. Benernya gitu loh. Karena saya yakin kalau diiris kepalanya juga kayaknya darahnya merah. Mungkin beda lah, kalau darah Nabi ya entah warnanya biru atau apa. Ya ini sebetulnya yang bahas lebih pas
Lebih pantas itu sebetulnya adalah karena kiai, ulama yang ada di Indonesia. Ini sebagian diwakilkan sama memang mengorbankan diri untuk menyampaikan ini. Supaya apa? Ini nih harus pelan-pelan. Ini masyarakat Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia ini biar nggak gampang dibodohi sama oknum-oknum yang ngakunya cucu Nabi. Kalau mau membantah ini, apa yang saya sampaikan takut kualat. Makanya pembiaran ini terlalu lama, saudara. Pembiaran ini terlalu lama sekali, sehingga apa? Menjamur semua Habib-habib banyak, orang ngaku Habib banyak, kita tiba-tiba ya harus menghormati, tapi bener gak ini Habibnya? Ada darah Nabi benernya gitu loh. Karena saya yakin kalau diiris kepalanya juga kayaknya darahnya merah. Mungkin beda lah kalau darah Nabi ya, entah warnanya biru atau apa. Ya, ini sebetulnya yang bahas lebih pas, lebih pantas itu sebetulnya adalah Kiai Fuad Pleret ya. Ya karena kiai-kiai ulama yang ada di Indonesia ini sebagian diwakilkan sama Gus Fuad Pleret. Memang Gus Fuad Pleret ini ada sedikit misi. Memang mengorbankan diri untuk menyampaikan ini supaya apa? Ini nih harus pelan-pelan ini masyarakat Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia ini biar gak gampang dibodohi sama oknum-oknum yang ngakunya darah Nabi, ada darah Nabi gitu loh. Kalau ini cinta ini kita berikan yang salah, itu sama dengan kalau arah cinta kita kepada orang yang dengan kita mencintai istri orang, itu cinta terlarang gitu loh. Paham gak maksud saya? Saya ngomongnya hati-hati, ini takutnya saya digerebek soalnya. Saya kritik barangkali yang terhormat untuk lembaga Robitoh, barangkali ada dari pencatatan tersebut ada isbatnya dan itu diakui oleh dunia, ya minimal diakui untuk negara asal Rasulullah ya, entah di lembaga-lembaga yang ada di Maroko, di Arab atau di Madinah, ya di Arab Saudi. Ya, masa sih? Kemarin ada seorang Habib terkenal umroh di Mekah. Saya pikir tuh Raja Salman dia salim gitu loh sama Habib yang umroh dari Indonesia yang bertahun-tahun itu. Ternyata kan hanya hoax. Ya, harusnya kan kalau cucu Nabi ada darah Nabi ya Raja Salman harusnya menyambut. Enggak, malah Jokowi yang masuk yang disambut. Kan kadang-kadang saya kritis gitu ngeliatnya. Ya. Tolong saya titip nyawa ya untuk saudara-saudara, barangkali besok saya ada kejadian hanya gara-gara kritis ngomong begini, saya nanti digerebek ya. Sebetulnya untuk dari ini bapak-bapak Robitoh izin dari para habaib, sebetulnya saya nggak mempermasalahkan soal ini. Jujur, kritis ini karena lahir karena siapa? Itu ada yang mengaku cucu Nabi yang ke-25 lah, ke-26 lah. Terus dia itu bawa wali songo, berbicara tentang nasab, tentang zuriat terputus. Ya Allah, itu menyakiti ulama-ulama kami yang ada zuriat yang tersambung kepada Rasulullah, menyakiti. Cuman ulama-ulama kami nggak berani ngomong, Bib, nggak berani ngomong. Sudah diwakili sama Arya aja lah. Tapi kalau mutabayun, saya dengan senang hati. Ya insya Allah saya akan hadirkan juga nanti rujukan-rujukan kitab nasab, ada 9 kitab nasab yang diakui oleh dunia. Saya titip nyawa ya teman-teman kalau nanti saya dapat pereksekusi ya. Untuk para kiai, para alim ulama, mohon izin, mohon maaf ya, ngapunten. Saya titip nyawa saya harus menyampaikan apa adanya. Karena ini harus kritis. Saya beragama harus kritis, saya mencintai seseorang harus kritis. Jangan cuma ulama kami mengajarkan, Arya kamu harus cinta kepada Ahlul Bait. Iya, gue cinta. Saya cuma pernah mengkritik juga Ahlul Bait yang itu aja, yang ngakunya Ahlul Bait, yang ngakunya Habib. Tapi dia isinya ujaran kebencian, menyakiti perasaan orang. Ya, seolah-olah dia menjadi seorang imam besar. Kecintaan kita kadang-kadang kalau kita iman tipis, kita akan dipola terus agar cinta mati sama Habib, sehingga kita melupakan kecintaan kita terhadap Nabiullah, baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan aneh Pak, ini terjadi loh Pak. Orang yang sangat mencintai Habib yang diidolakan sehingga dia tidak mencintai Rasulullah lagi. Lalu meluruskan persepsi orang-orang berdasarkan opini yang disebarkan oleh para habaib bahwa Sayyid itu adalah Habib yang bodoh. Kita simak ya. Yang awam itu kamu,
ngomong sakarepe udele dewe. Saya udah menjelaskan berkali-kali. Kita pakai logika sederhana saja. Di Mekah itu ada ulama besar, ulama Ahlus Sunnah Wal, ya, sangat terkenal, masyhur. Beliau dipanggil dengan Abuya As-Sayyid, ya, Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Itu gurunya ulama sedunia. Habaib itu banyak yang ngaji kepada beliau. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan Sayyid itu orang awam itu gimana? Gini loh, saya kasih tahu ya. Habib itu panggilan lokal. Panggilan lokal untuk ulama yang ada di Hadramaut. Di tempat lain nggak ada. Ya kalau di Indonesia itu kiai loh, gitu loh. Panggilan lokal Indonesia untuk ulama itu kiai. Ya, kalau ada Habib di Indonesia berarti keturunan dari Yaman. Nah, kalau ada Habib di Mesir misalnya berarti keturunan dari Yaman. Kalau ada Habib di Mekah, di Madinah berarti keturunan Yaman. Zuriyah Rasul itu dari dulu sampai kiamat itu panggilannya Sayyid. Jadi walaupun di Indonesia ini ada seorang kiai, ada seorang sopir, ya kalau nasabnya ke Rasul, maka beliau ini seorang Sayyid. Jangan ngawur kamu kalau komen itu. Kita aja sholawatan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyid Nabi Muhammad itu Nabi yang disebut. Masa Nabi awam? Mikir loh. Paham ya? Jangan baper ya. Bib Bahar, jangan baper. Saya hanya mempertanyakan, bukan menuduh. Saya hanya mempertanyakan lah. Jawaban saya dijawab saja. Anda ini ngaku ada darah Rasulullah, ada isbatnya enggak? Pasti jawaban Anda tanya dong sama Robitoh. Oke, sekarang saya tanya sama Robitoh. Yang terhormat, para habaib yang ada di Robitoh, pengurus Robitoh, Anda mengeluarkan legality atau buku nasab tersebut ada isbatnya enggak? Takut, bahaya nggak saya ngomong kayak begini? Teman-teman, saya ngomong kayak begini salah nggak sih? Saya melanggar hukum nggak? Saya hanya takut nanti didatangin dari Robitoh lagi. Jadi saya nggak ada maksud, saya hanya kritis, hanya bertanya. Maksud saya kalau nggak sepakat dengan statement saya kan bertanya nih, ya dijawab aja. Salah nggak saya ngomong kayak begini? Karena ini mohon maaf Robitoh, yang merusak Robitoh ini sebetulnya adalah Habib-Habib yang ekstrim itu, yang banyak ujaran kebencian, ya, yang teriak-teriak syariat Islam tapi dia nggak menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Ya, makar kepada seorang pemimpin kan nggak sesuai syariat Islam. Kami membela pemimpin sudah sesuai dengan kewajiban kita sebagai orang Islam. Membela pemimpin, betul nggak? Imam kita ya diserang. Jadi mohon maaf untuk para habaib yang ada di Robitoh, tidak ada maksud saya untuk mengatakan bahwa Robitoh itu ada jual beli nasab lah, Robitoh itu mencatatnya nggak sahih lah. Nggak ada niatan ke sana. Saya hanya ingin buktikan Bahar Smith itu ada isbatnya nggak, sehingga keluar seandainya Bahar Smith punya buku nasab, seandainya punya buku nasab dari Robitoh. Dasar untuk mengeluarkan buku nasab itu apa sih? Kan pasti lebih pintar, lebih tahu, lebih ngerti prosedurnya lah ya. Bahwa ini ambil dari ini ambil dari ini ambil dari sini. Terus bin baru bisa distempel. Jadi pertanyaan saya, ada nggak isbatnya? Kalau nggak bisa ngeluarin, ada tes DNA aja deh. Tes DNA. Saya begini untuk para habaib Robitoh, mohon maaf, saya menantang juga nggak pantas. Jujur kalau masalah bab ini, kalau seandainya saya harus riwa-riwi diajak tabayun, saya harus sewa ruangan dan apa-apa, jual mobil, saya siap untuk membuktikan tes DNA keabsahan Bahar Smith sebagai seorang habib. Saya siap kehilangan mobil, bukan taruhan ya. Saya bertaruh mobil saya, ayo taruhan, enggak. Saya rela jual mobil saya untuk
ingin mengetahui bahwa Bahar itu adalah ada betul-betul darah non Nabi, darah Rasulullah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.